Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat bernafas sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Kirana dari kelas 11 IPA 3. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Sabar atas semua ujian dan cobaan. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi sunatullah bahwasannya semua orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan dengan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah pasti akan memberikan kita ujian dan cobaan. Yang pertama, dengan rasa takut. Kedua, kelaparan. Ketiga, kekurangan harta. Keempat, kekurangan jiwa. Dan yang terakhir itu kekurangan buah-buahan. Semua ujian dan cobaan yang datang dari Allah tersebut merupakan cara Allah untuk melihat apakah kita, jika diberikan ujian dan cobaan, kita masih beriman kepadanya ataupun tidak. Hendaknya ketika kita diberikan ujian dan cobaan, kita bersabar, tidak menggerutu dan tidak berputus asa. Dan juga hendaknya ketika kita diberikan cobaan dan ujian, kita mengucapkan kalimat istirja, yaitu ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang memiliki arti sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Selain kita bersabar, tidak menggerutu, tidak berputus asa dan mengucapkan kalimat istirja, sebaiknya kita juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan meminta hal yang lebih baik daripada itu. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Kita semua berada di dalam genggaman Allah. Sebaiknya ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar, dan ketika kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Karena semua yang Allah berikan kepada kita, entah itu nikmat ataupun cobaan, itu baik semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun kecuali orang yang beriman. Ketika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapatkan musibah, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.